Tahukah kamu, ada sebuah kisah yang benar adanya, penuh hikmah dan keajaiban, tatkala wahyu dari arsy ilahi turun membela seorang Yahudi karena tuduhan palsu dari seorang Muslim. Bagaimana kisahnya? Ini dia. Di kota Madinah, 3 tahun lebih setelah hijrah Nabi SAW, datanglah suatu masa yang membuat senyum itu menipis. Kota itu diuji, perdagangan melemah, ladang-ladang kering, dan dapur-dapur tidak lagi mengepulkan aroma makanan, hanya asap yang naik dari panci-panci kosong. Di salah satu rumah kecil yang sederhana, ada salah seorang sahabat yang terkenal akan kejujurannya, bernama Qatadah, bersama istrinya yang tabah, Suhailah. Malam itu, ketika langit menggantungkan sunyi di atas kota, Suhailah memandang suaminya dengan mata yang lelah. Qatadah, suamiku, tidakkah engkau meminta sedikit kepada mereka? Mungkin ada rezeki yang bisa mereka bagi untuk kita. Qatadah hanya menunduk, tersenyum pahit. Mereka sama seperti kita, istriku. Andai mereka punya, pasti mereka sudah berbagi. Bukankah itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita? Suhailah menatap panci di tungku. Tidak ada daging, tidak ada air, hanya batu. Panci itu hanya untuk menenangkan anak-anak, agar mereka tidur dengan keyakinan bahwa esok ada makanan yang datang. Air mata jatuh tanpa suara, tapi Suhailah masih punya harap. Ia menyebut nama pamannya Qatadah bernama Rafah, seorang yang pernah diberi baju besi oleh Rasulullah sebagai bagian dari rampasan perang. Suamiku, mintalah padanya untuk sedikit makanan. Bisik Suhailah perlahan kepada suaminya. Qatadah terdiam lama karena malu. Tapi cinta kepada keluarganya membuat ia bertekad pergi dini hari, bukan untuk meminta, tetapi untuk menawarkan dirinya bekerja. Sementara itu, di sudut kota lain, dalam rumah yang lebih megah, seorang Yahudi bernama Zaid menikmati hidangan mewah. Ada madu, susu, dan daging. Rezeki adalah keberuntungan di saat orang lain menderita. Katanya, ia menolak berbagi. Baginya, memberi makanan kepada orang Islam adalah kebodohan. Boleh kita mengambil dari mereka di masa susah, katanya sinis. Tapi memberi? Tidak, itu kelemahan. Di tempat lain, seorang dari suku Khazraj bernama Tu'mah, yang dikenal karena kegemarannya makan, melihat baju besi pamannya Qatadah sebagai jalan keluar dari kelaparan. Maka, di malam gulita, ia bobol dinding rumah dan mencuri baju besi itu. Dalam perjalanan menuju kediaman sang paman, Qatadah melangkah di bawah tabir malam yang kelam. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok pria yang dengan langkah sembunyi-sembunyi membawa sesuatu yang tampaknya bukan miliknya. Hati Qatadah pun bertanya-tanya, apa gerangan yang disembunyikan orang ini? Mengapa ia berjalan seperti pencuri di tengah malam yang sunyi? Dengan jiwa yang jernih, Qatadah mendekati orang itu dan mengucapkan salam, sebagaimana diajarkan oleh agama. Assalamualaikum, katanya, sembari melambai dengan tangan penuh keikhlasan. Namun, Tu'mah, laksana daun yang diterpa angin kencang, tersentak oleh sapaan itu. Wajahnya pucat, langkahnya tergesa, dan tanpa sepatah kata menjawab salam, ia melarikan diri ke dalam gelap malam. Qatadah meneruskan langkahnya dengan hati yang kini dipenuhi tanda tanya. Sesampainya di rumah pamannya, alangkah terkejut hatinya. Tembok rumah telah dirusak, harta benda berhamburan, tanda-tanda tangan jahat telah merobek ketenangan tempat itu. Pagi harinya, kota kecil itu gempar. Rafah menjerit, hartanya telah dicuri. Ini pasti perbuatan Khazraj, katanya penuh amarah. Tapi Qatadah menenangkan, wahai pamanku, janganlah engkau menuduh kaum lain. Rasulullah telah mempersaudarakan kita. Jangan biarkan baju besi memecah tali ukhuwah. Ia pergi, bukan ke orang banyak, tapi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bawa kebenaran, meski menyakitkan, meski pelakunya adalah saudaranya sendiri. Tapi Tu'mah tak tinggal diam. Ia bersama 2 temannya menyusun tipu daya.
Baju besi itu dikuburkan di rumah si Yahudi, Zaid. Mereka rencanakan dusta. Mereka akan bersaksi bahwa Zaidlah pencuri baju besi itu. Lagi pula, kata mereka, 3 saksi lebih kuat dari 1 Qatadah. Fitnah mengendap-endap, menyusup ke antara batu-batu rumah kaum Ansor. Sebuah zirah yang hilang menggetarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bukan sekedar barang yang hilang, tapi benih fitnah yang siap menyala bisa memecah persaudaraan kaum Aus dan Khazraj yang dulu dipersatukan oleh tangan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk mencari kebenaran. Rumah Zaid, seorang Yahudi Madinah, digeledah. Tapi Zaid membela diri. Woi miskin, asal lu tahu ya, gua ini orang kaya. Ngapain gua ngambil barang rongsokan kayak begitu? Mau lu cari di setiap selangkangan rumah gua juga, nggak bakal ketemu tuh barang. Awalnya, tak ada apa-apa di rumah itu. Tapi, seorang dari sahabat berkata pelan, menuding sebuah tanah yang tampak tidak rata. Mengapa tanah ini berbeda? Tanya salah seorang sahabat dengan curiga. Mana gua tahu, kemarin-kemarin tanahnya nggak begitu. Zaid berseru, tapi tangan-tangan mulai menggali dan benar. Di bawah tanah itu ada bungkusan dan di dalamnya ada baju zirah Rafah. Zaid terperangah. Astaga, bagaimana barang rongsokan ini bisa ada di kebun gua? Katanya dengan terkejut. Tapi tuduhan sudah telanjur mengarah padanya. Dan sayangnya, kesaksian palsu pun menyusul. Tu'mah, sang pencuri sejati, bersama 2 rekannya, menyusun dusta dan mereka menuduh Zaid tanpa ragu. Karena Zaid seorang Yahudi, lebih mudah menuduhnya. Karena Tu'mah seorang Muslim, lebih mudah membelanya. Dan Qatadah, saksi yang sebenarnya pun goyah. Ia berkata dalam duka, andai Rasulullah sudah memutuskan, aku lebih percaya beliau daripada mataku sendiri. Namun hatinya tetap sedih karena ia merasa menuduh saudaranya tanpa cukup bukti. Tapi Allah tidak tidur. Allah Maha melihat. Sebelum fitnah itu mekar, turunlah wahyu dari langit. Allah sendiri yang menegakkan kebenaran. Ia membela Zaid, seorang Yahudi, karena ia benar. Dan ia menyingkap dusta Tu'mah meski ia Muslim. Sebelum fajar menyingsing, Jibril turun dari langit membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا Sadaqallahul Azim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 111 dan 112. Betapa agungnya keadilan Islam. Bahkan demi menegakkan kebenaran, Allah menurunkan wahyu untuk membela seorang non-muslim yang dizolimi dan membongkar kebohongan seorang muslim yang berdusta. Zaid pun terbebas dari fitnah itu. Istrinya lalu berkata, Tidakkah kau merenung? Turun wahyu dari langit untuk membelamu. Agama apakah ini yang mendahulukan keadilan di atas fanatisme golongan, yang tidak memihak bahkan kepada pengikutnya sendiri bila ia bersalah? Tapi Zaid tidak peduli dan menolak hidayah. Bodoh amat, nggak peduli gua, mending lu ambilin gua makanan. Kasus nggak jelas ini bikin gua lapar. Katanya sambil mengomel. Ia menertawakan kebenaran yang menyapanya. Sementara itu, Tu'mah dan kawan-kawannya menangis. Bukan hanya karena ketahuan, tapi karena mereka tahu mereka telah memanaskan api fitnah antara Aus dan Khazraj. Mereka berkata, kami ingin menjaga nama keluarga, ingin menghindari skandal, tapi kami justru mengundang murka Allah.
Dan salah seorang di antara mereka yang dulu diam 1000 bahasa menyesal dengan air mata. Aku ibarat setan yang bisu. Aku tahu kebenaran, tapi tak bersuara di hadapan Rasulullah. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, yang benar, walaupun sendiri, tetaplah benar. Dan yang salah, walaupun ramai yang membelanya, tetaplah salah. Islam tidak menimbang kebenaran dengan nama, suku, atau jabatan. Islam menimbang dengan hati yang jujur dan lidah yang tidak berdusta. Wahai saudaraku, dalam hidupmu akan datang masa-masa sulit, masa lapar, masa malu, masa ketika kebatilan terlihat menguntungkan. Tapi ingatlah kisah ini. Qatadah memilih kebenaran meski pahit, dan Allah menjadikannya cahaya di tengah malam Madinah yang gelap. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bukan hanya singgah di telinga, tetapi berlabuh di hati, menggugah kita untuk berbuat baik dengan tulus, walaupun sedikit yang mengerjakannya, dan menjadikan hidup ini sebagai ladang amal yang kekal. Amin ya Rabbal Alamin.